Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqimin. Dalam surat Al-Baqarah ini begitu cukup panjang sehingga untuk kesempatan kali ini kita bahas setengahnya dahulu, yang insya Allah nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya di konten yang akan datang. Jadi kita bahas pada kesempatan kali ini dari mulai kanan nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Diawali dengan jumlah atau kalimat yang pertama adalah kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Konstruksi kalimat yang bisa pahami di sini adalah ini merupakan jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih, dalam hal ini adalah kana. Sehingga yang awalnya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Untuk mubtadanya itu sendiri, maka mubtadanya menjadi isimnya kana dan khobar menjadi khobarnya kana. Ya, jadi kanan nasu ummatan, manusia itu adalah umat. Ya, tentu kita paham kana ini adalah fi'il madhi naqis yang dia kemudian kita paham dia memiliki amalan. Dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya, sehingga an-nasu di sini merupakan isimnya kana, tentu dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di sana sebagai sekali lagi isimnya kana. Sedangkan ummatan, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai khobarnya kana yang masuk dalam isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah, kebetulan fathah tain. Manusia itu adalah umat. Dan di sini ada wahidatan, yang satu ya. Jadi umat yang satu. Tentu kita teringat ini ada kaidah tentang naat man'ut dan juga sifat mausuf ya, sehingga kenapa wahidatan harokat akhirnya fathatain sama seperti umatan, karena wahidatan sebagai sifatnya dari umat. Jadi umat yang satu. Jadi manusia itu adalah umat yang satu. Jumlah berikutnya adalah jumlah fi'liyah, di mana di sini disampaikan faba'atsallahu an-nabiyyina faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina. Maka lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, di sini faba'atsallahu, lalu Allah mengutus ya, maka atau lalu ya, kemudian fa di sini karena ini adalah huruf athof ya, bisa lebih tepatnya mungkin kemudian atau lalu. Lalu faba'atsa ya, faba'atsa lalu telah mengutus.
fa ba'atha ini tentu merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah lampau atau telah berlalu, tentu mabni atas fathah di sana. Dan di sini ada Allahu lafdzul jalalah, ya, yang menjadi fa'il atau pelakunya. Sehingga kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena fa'il atau pelaku itu masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu' tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya. Nah, yang menarik bagi kita adalah kenapa kemudian kalimatnya fa ba'atsallahu, lalu Allah mengutus. Jadi sejatinya ya, karena fa ini sebagai huruf athof dan kemudian kalimat jumlah berikutnya sebagai jumlah maktufah, berarti ada jumlah yang diikuti oleh jumlah yang maktufah ini, yang kebetulan jumlahnya atau kalimatnya tidak dimunculkan di sini ya, tapi tiba-tiba langsung ada jumlah maktufahnya. Maka kenapa kemudian para ulama menerjemahkan setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus ya. Jadi itu jumlah yang tidak dimunculkan itu diterjemahkan setelah timbul perselisihan kemudian Allah mengutus ya. Fa ba'atha, ba'atha artinya mengutus. Ba'atha di sini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Karena mutasarrif kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ya ba'atha, ya ba'athu, ba'than, ba'ithun, mab'uthun, iba'ath, la tab'as. Ya, secara wazannya di sini mengikuti kaidah atau mengikuti rumus fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Ba'atha ya ba'athu, ba'than, ba'ithun, mab'uthun, iba'ath, la tab'ath. Dan kita juga bisa mentasrif ya secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Ba'atha, ba'atha, ba'athu, ba'athat, ba'athata, ba'athna, ba'athta, ba'athtuma, ba'athtum, ba'athti, ba'athtuma, ba'athtumna, ba'athtu, ba'athna ya. Ba'atha di sini merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini huwa, yang kemudian secara zahir disebutkan sebagai Allah Ta'ala yang mengutus. Berikutnya adalah an-nabiyina, para nabi. Tentu kita paham ini adalah maf'ul bih atau objeknya. Objek maf'ul bih tentu masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub tanda nasabnya di sini adalah ya adalah ya di sini karena dia jamak mudzakkar salim yang ketika mansub tanda nasabnya adalah ya di sana. Berikutnya mubasyirina, sebagai pemberi kabar gembira. Mubasyirina di sini masuk sebagai hal atau keadaan, yang dimana tentu hal atau keadaan masuk juga dalam mansubatul asma ya, isim-isim yang mansub. Berikutnya adalah wa mungzirina, dan pemberi peringatan. Wanya di sini wawu athof, tentu munzirina pemberi peringatan ini ya tentu maktuf ya, tentu dia tapi dia ngikut, sehingga di sini sama munzirina polanya ya jamak mudzakkar salim yang dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah ya di sana. Berikutnya adalah jumlah yang ketiga, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Wa anzala, dan dia telah menurunkan ya. Di sini wanya adalah sebagai huruf athof, anzala tentu merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang lampau mabni atas fathah di sana, dan
Fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, yang utuh kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi dia yang telah menurunkan, artinya Allah telah menurunkan, ya. Yang dimaksud dengan dia adalah Allah Ta'ala, dan Allah telah menurunkan. Untuk bisa mengetahui tasrif secara lughawi maupun secara istilahi tentang anzala ini, silakan dibuka, dipelajari kembali di channel tercinta kita ini di Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Berikutnya adalah ma'ahum, bersama mereka. Ma'a tentu merupakan dzaraf, ya, kata keterangan. Dzarafnya dzaraf makan, kata keterangan tempat, ya. Sedangkan hum ini fi mahalli jar, mahalnya adalah jar sebagai mudhofun ilaih, ya, tetapi karena ini adalah isim yang mabni tentu tidak terlihat di sana, sehingga ma'ahum, bersama mereka ini susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah dzaraf, kata keterangan. Dzarafnya dzaraf makan, maka dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiil sebelumnya adalah anzala, ya. Anzala, Allah telah menurunkan kepada mereka, bersama mereka, al-kitab, ya, kitab. Tentu kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih atau objeknya. Bil haqqi, dengan benar. Ini susunan jar majrur terdiri dari bi dan al haqqi isim yang majrur karena didahului oleh bi. Syibul jumlah dalam hal ini susunan jar majrur tentu memiliki keterkaitan makna muta'alliq dengan apa? Dengan fiilnya, dalam hal ini adalah anzala. Liyahkuma, untuk memberi keputusan, ya. Di sini kita kembali bertemu dengan lam ta'lil, ya, lam ta'lil. Sedangkan yahkuma merupakan fiil mudhore yang mansub karena didahului dengan lam ta'lil yang dimaksud, ya. Maka di sini juga lam ta'lil, setelah lam ta'lil sejatinya dia dimaknai sebagai kalau dia sebagai isim maka dia fi mahalli jar, ya, mahalnya jar. Tetapi karena ini adalah fiil mudhore, maka sejatinya setelah li ini ada an, ya, sebagai huruf masdari. Jadi kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah, ya, liyahkuma. Penjelasannya adalah nanti setelah kita mentasrif, ya, nanti tentang yahkuma itu, ya. Yahkuma merupakan fiil mudhore yang mansub karena didahului dengan lam ta'lil yang dimaksud. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhore, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya ini mengikuti kaidah fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul. Hakama yahkumu hukman, hakimun mahkumun, uhkum la tahkum. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yahkumu yahkumani yahkumuna, tahkumu tahkumani yahkumna, tahkumu tahkumani tahkumuna, tahkumina tahkumani tahkumna, ahkumu nahkumu. Ya, di sini yahkumu ketika dalam keadaan marfu. Nabi, ya, kita tahu bahwa ini diawali dengan liyahkuma, ya, maka menjadi mansub yang awalnya yahkumu menjadi yahkuma. Nah, kembali kepada pembahasan tentang lam ta'lil, ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang liyahkuma. Ya, di sini lam ta'lil, lam maksurah, ya, lam yang berharokat kasroh. Ya, kadang kita juga agak mirip-mirip dengan lamukai, ya, lamukai untuk sebuah tujuan atau dalam hal ini berharokat kasroh yang mengandung arti taklil, alasan atau sebab. Apabila kata setelah lam ini berupa isim, maka isim tersebut harus majrur. Sebab lam taklil
termasuk huruf jar. Apabila setelahnya berupa fi'il mudhari, maka ia harus mansub dengan memperkirakan huruf an masdari yang dibuang. Jadi ada huruf masdariyah yang di depannya, dalam hal ini adalah an. Jadi sebagai contoh yang sedang kita bicarakan, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Perhatikan fi'il mudhari liyahkuma. Secara zahir terlihat mansub sebab dimasuki lam ta'lil. Namun pada hakikatnya dia mansub dengan huruf an masdari yang tersembunyi, yang apabila ditampakkan bisa menjadi sebagai berikut. Yang tadinya liyahkuma menjadi lian yahkuma, ya. Maka tadi disampaikan dia dimaknai sebagai masdar muawwal, ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang lam ta'lil, ya. Jadi liyahkuma untuk memberi keputusan, ya. Ini lamnya lam ta'lil. Berikutnya bainan nasi, di antara manusia. Ya, tentu baina ini merupakan dzaraf, kata keterangan. Dia kata keterangan tempat, ya. Dzaraf makan kata keterangan tempat, ya, sehingga di sini harokat akhirnya adalah fathah karena termasuk dzaraf, ya, masuk dalam mansubatul asma. Sedangkan an-nasi, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Di antara manusia, bainan nas syibhul jumlah, tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna, ya, dengan liyahkuma, dengan yahkuma itu sendiri. Fima, tentang apa yang, ya, sama fi ini huruf jar, ma-nya kebetulan ini sebagai ma atau isim mausul, ya, tapi tentu dia muta'alik, ya, karena ini adalah susunan jar majrur, dia muta'alik memiliki keterkaitan makna sama, ya, dengan yahkuma. Ikhtalafu, ya, yang mereka perselisihkan, perkara yang mereka perselisihkan. Ikhtalafu tentu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dengan di sini wawu jamak sebagai fa'il atau pelakunya, dan ini fi'il fa'il ini merupakan silah mausul dari ma yang sebagai isim mausul, ya. Dia anak kalimat dari ma, apa-apa yang perkara yang mereka perselisihkan. Ikhtalafu fi'il madhi, tentu kita bisa mentasrif, ya, mutasarrif ini, sehingga kita bisa mentasrif dari tasrif istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi, ya, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Kalau secara wazannya dia mengikuti rumus atau pola ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il la tafta'il, ya. Maka kita bisa sampaikan mauzunnya ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilafan mukhtalifun, mukhtalafun, ikhtalif la takhtalif. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ikhtalafa ikhtalafa ikhtalafu, ikhtalafat ikhtalafata ikhtalafna, ikhtalafta ikhtalaftuma ikhtalaftum, ikhtalafti ikhtalaftuma ikhtalaftunna, ikhtalaftu ikhtalafna. Maka ikhtalafu merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya hum. Di sini terlihat dari wawu jamak yang ada. Fihi, di dalamnya, tentu ini syibul jumlah muta'alliq, ya, dengan ikhtalafu, fihi, di dalamnya. Maka bisa sampaikan di sebagian ayat yang ke-213 ini, sebagian telah kita bahas dari kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mungdzirina.
Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Demikian yang bisa sampaikan di 213. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan sebagian sisa dari ayat 213 yang insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.